habisin napas. Saya udah ngap-ngapan dari tadi. Ya ampun. Buaya ibu bapak. Beginilah perjuangan dan semangat anak-anak SMP Ciloma menentang maut, tapi demi berjuang sekolah mereka tetap semangat. Kondisi ekonomi memaksa warga Dusun Ciroyom hingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan kebersihan dan juga kesehatan. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini menuju daerah di bagian Garut Selatan, tepatnya menuju wilayah Kecamatan Caringin yang terkenal dengan produksi batu akiknya. Halo semuanya, lagi pada belajar nih ya? Iya. Belajar apa nih? Ayo semangat ya, ini nomor berapa nih? Dani adalah anak kelas 6 SD dari keluarga miskin. Dani terpaksa belajar di rumah temannya yang memiliki telepon genggam dan ada jaringan internet. Meski dalam keterbatasan, semangat Dani untuk terus sekolah tidak pernah padam. Usai belajar, Dani langsung pulang. Rumahnya ada di bawah bukit. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, tapi jalan yang harus ditempuh berupa tebing curam bebatuan yang terjal dan licin, sungguh berbahaya. Sebenarnya dulu tidak hanya keluarga Dani saja yang tinggal di bawah bukit. Namun akibat longsor yang terjadi di tahun 90-an, semua tetangga Dani memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Sementara Dani dan keluarganya terpaksa tinggal karena tidak ada biaya. Untuk bisa berhubungan dengan dunia luar, Dani dan keluarganya harus melewati jalan yang penuh resiko hampir setiap hari. Nah ini saya mau turun, tingginya sekitar 10 meter tapi curam sekali. Kecuramannya kurang lebih 90 derajat, hampir 90 derajat kalau bisa dilihat ya. Dan ini sangat berbahaya karena basah yang pertama karena ada air mata air dari atas sana. Apalagi kalau hujan, ini sangat berbahaya untuk dilewati. Esah, ibu Dani berusia 60 tahun, sementara Zahra adalah keponakan Dani. Orang tuanya bekerja ke luar negeri. Esah, Dani, dan Zahra tinggal bertiga saja di sebuah rumah sederhana di bawah bukit. Mau ngarit? Oh gitu. Ya udah, ikut ya. Dira mau ikut, ayo. Untuk tambahan penghasilan, Dani memelihara kambing dan domba milik tetangganya. Lumayan, hasil dari memelihara kambing dan domba milik tetangga ini, kini Dani bisa memiliki domba sendiri. Untuk pakan ternaknya, Dani memetik daun pohon albasia yang tumbuh tak jauh dari rumah. Pohon albasia yang Dani panjat tingginya sekitar 7 meter. Dengan bantuan sebilah arit, Dani menebas ranting daun albasia hingga jatuh ke tanah. Zahra kemudian membantu Dani mengumpulkan daun albasia. Hasilnya lumayan banyak. Semuanya langsung dibawa ke kandang untuk pakan ternak. Ada 7 ekor kambing dan domba yang Dani pelihara. Jika sudah saatnya dijual, barulah Dani mendapatkan bagiannya. Waduh, Zahra.
Udah berapa lama kamu nih miara kambing? Hah? Udah lama? Terus nanti kalau ada yang mau beli, dikasih nggak? Buat apa uangnya? Buat biaya sekolah dan mama. Mau bantu ibu? Oh gitu. Usia Dani masih sangat muda. Meski begitu, ia cukup mandiri. Sehari-hari, Dani bertanggung jawab membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga, termasuk menjaga Zahra. Ayah Dani sudah lama meninggal, sementara 7 orang kakaknya sudah berkeluarga dan mengadu nasib ke kota. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Ibu dari Zahra bekerja sebagai TKW di Taiwan. Sudah 2 tahun ia tidak pulang. Zahra sebenarnya sangat merindukan ibunya. Esa sehari-hari bekerja serabutan. Apapun dilakukannya agar bisa makan. Tren tanaman hias selama pandemi COVID-19 membawa berkah tersendiri bagi Esa. Maklum saja, di sekitar rumahnya tumbuh berbagai jenis tanaman keladi hias. Esa lalu mengumpulkannya untuk dijual. Ibu, ini daun apa ini, Bu? Daun sirsak Daun sirsak buat apa? buat landong, buat obat. Obat. Obat apa, Ibu? Obat kaki. Obat kaki. Emang kaki Ibu kenapa, Bu? Oh, nyeri. Ntar ini diapain? Direbus? Iya, rebus. Terus dikasih ke kaki. Diusap-usap. Diusapan di leut. Belum lama ini, Esah terjatuh saat hendak menaiki tebing. Akibatnya, kaki Esah bengkak. Nyerinya bahkan tak kunjung hilang. Esah sebisa mungkin mengobatinya dengan ramuan herbal. Nah, ini rebusan daun alpukat dan juga daun sirsak. Ini untuk meredakan nyeri ya, Bu ya. Juga buat kesehatan Ibu juga. Ya, sok. Penghasilan Esah dari merawat sawah milik orang lain hanya Rp20.000 saja per hari. Itu pun tergantung musim. Sementara menjual tanaman hias tidak setiap waktu bisa Esah lakukan. Sesekali saja jika sedang membutuhkan uang lebih untuk biaya sekolah Dani. Untuk makan sehari-hari, Esah memanfaatkan apa yang tumbuh di sekitarnya. Di dalam rumah panggung sederhana, kami makan bersama. Sebenarnya, kondisi rumah yang Esah tempati sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak layak huni karena berada di kawasan yang rawan longsor. Dari lahir Ibu udah di sini. Kenapa Ibu nggak pindah juga ke atas? Datang saura mana nuju menang kene. Kedah di dieu we cenah urang mah di dieu we cenah wios dan teu kayeuan cenah. Itu ka longsoran. Nggak takut longsor Ibu? Di sini kan di bawah tebing. Teu biasa. Hari ini, Esah dan Dani berencana naik ke atas bukit untuk menjual domba dan tanaman hias yang sudah dikumpulkan. Perjalanan tentu saja tidak mudah, apalagi kami berjalan menanjak dengan membawa beban yang cukup berat. Dani memanggul dombanya di atas pundak. Perlahan namun pasti Dani berjalan melewati jalur setapak yang terjal dan licin. Sebenarnya, tanpa membawa beban saja, perjalanan ke atas sudah sangat berbahaya. Apalagi ditambah dengan menggendong domba. Sebisa mungkin saya mengikutinya.
sambil membantu Esa membawa tanaman hias di dalam karung. Saya betul-betul nggak bisa bayangin Bu, kalau ibu yang sendirian ngangkat ini, berat bebannya, udah gitu harus naik tebing securam ini, seterjal ini, dengan medan yang berbatuan, lumut, dan licin. Ini berbahaya loh Bu. Ya, saya yang bantu aja. Meski dengan rasa nyeri di kakinya, Esa terus berjalan. Ia tidak tega membiarkan Dani berangkat sendirian. Bagaimanapun, domba dan tanaman hias harus dijual karena persediaan uang Esa sudah semakin menipis. Habisin napas. Ibu sama Dani masih kuat? Wah, hebat. Saya udah ngap-ngapan dari tadi. Ya ampun. Sesampainya di desa di atas bukit, Dani dan Esa langsung menawarkan domba pada para tetangga. Tidak memakan waktu lama, domba langsung terjual seharga Rp500.000. Terbilang sangat murah untuk domba berbobot lebih kurang 25 kg. Untuk menjual tanaman keladi hias, kami berjalan agak jauh ke tepian jalan raya. Semoga saja banyak peminat. Biasanya harga pasaran satu pot tanaman yang memiliki 4-5 tangkai daun dijual seharga Rp60.000. Seorang pembeli langsung tertarik melihat tanaman keladi hias yang kami bawa. Tawar-menawar pun tidak berlangsung lama. Gimana Ibu ini? Sobek ini mah. Hias? 100.000-an ya. Ini, iya, jangan ya Bu ya. Ini ternyata beberapa ada yang sobek. Karena mungkin saya yang bawa jadi kena ini ya, jadi robek-robek. Maaf ya Ibu ya. Jadi harganya cuma 100.000 ini sekarang ini. Punten ya Bu, maaf. Terima kasih. Esa dan Dani tentu saja sangat bersyukur dengan rezeki yang mereka dapatkan hari ini. Uang Rp600.000 hasil menjual domba dan tanaman hias sudah cukup untuk biaya hidup mereka sebulan ke depan. Hanya berjarak 200 km dari megahnya ibu kota, ternyata masih ada ratusan warga yang merana, jauh dari kehidupan sejahtera dan kehidupan yang layak. Berlokasi di Dusun Ciroyom dan Kadudahun, dusun terluar dan tertinggal di Desa Cibitung, Sukabumi, Jawa Barat. Bersama tim kesehatan yang akan bertugas, tim Indonesiaku bergerak menuju Desa Cibitung. Perjalanan panjang menuju Desa Cibitung paling cepat ditempuh melalui jalur air. Mengarungi Sungai Cikaso dengan perahu selama 3 jam. Buaya Ibu Bapak! Salah satu sarang buaya di sini. Ya. Lepas 2 jam kami menyusuri Sungai Cikaso, perahu kami kandas karena kondisi perairan yang dangkal. Kami pun terpaksa turun dan mendorong perahu. Perjalanan menuju Dusun Ciroyom masih 1 jam lagi. Bila air terus surut, maka kami semua harus berjalan kaki sampai ke dusun hingga berjam-jam lamanya.
Akhirnya kami pun sampai di tepian sungai, akses masuk ke Dusun Ciroyom. Agenda kami hari ini adalah imunisasi difteri dan tetanus untuk anak-anak siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 5. Udah.